Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan mempraktikkan tentang pembuatan denture outline. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah model gipsum gigi tiruan lengkap, rahang atas dan di rahang bawah, alat tulis seperti pensil atau pensil tinta, kemudian penggaris dan penghapus jika dibutuhkan. Pertama, kita akan memulai pada rahang atas. Untuk di rahang atas, kita harus memperhatikan anatomi landmark pada rahang atas, seperti frenulum labialis, vestibulum labialis, frenulum buccalis, vestibulum buccalis, posterior palatal seal, tuberositas maxillaris, hamular notch, dan rugae raffa pada palatina. Selanjutnya, pada rahang atas kita akan membuat denture outline. Pertama, kita harus membuat garis dari frenulum labialis, kemudian ke vestibulum labialis, dan ke frenulum buccalis, kemudian ke vestibulum buccalis, hingga ke hamular notch, dan melintasi palatum di daerah vibrating line, atau di sini ada palatal seal. Kemudian kita melewati kembali hamular notch pada sisi sebelahnya. Kemudian frenulum buccalis lagi, kemudian vestibulum labialis, dan kembali di frenulum labialis. Kurang lebih seperti ini. Pada rahang bawah, kita membuat garis dari dasar frenulum labialis, kemudian ke vestibulum labialis, melewati frenulum buccalis, vestibulum buccalis, kemudian ke retromolar pad, turun ke arah retromylohyoid, kurang lebih dari M1 sampai M3, kemudian ke sulcus lingualis, mulai dari regio P2 sampai ke anterior, melewati frenulum lingualis, kemudian kembali lagi ke sulcus lingualis, retromylohyoid, kembali ke retromolar pad, vestibulum buccalis, frenulum buccalis, kemudian kembali di dasar frenulum labialis. Seperti ini adalah pembuatan denture outline untuk gigi tiruan lengkap. Selanjutnya kita akan pembuatan garis median atau garis bagi wajah. Alat bahan yang dibutuhkan adalah model kerja gigi tiruan lengkap, alat tulis seperti pensil dan penggaris. Pertama, kita harus menentukan dulu titik di frenulum labialis, sebelah sini, kemudian melewati puncak papilla incisiva dan mid palatal sutur, kemudian sampai di tengah-tengah fovea palatina, kemudian diteruskan pada basis model kerja. Begitu juga untuk rahang bawah, kita mulai dari menarik garis dari frenulum labialis, kemudian melewati frenulum lingualis, kemudian diproyeksikan hingga ke dasar basis. Akan didapatkan bentukan garis median seperti di gambar ini.
Selanjutnya, kita akan membuat garis puncak ridge. Untuk menentukan garis puncak ridge, kita harus menentukan 3 titik pada masing-masing rahang. Pertama, pada rahang atas, tentukan titik pada tengah-tengah tuber maksila. Kemudian tentukan titik pada distal kedudukan canines. Kemudian tentukan titik pada puncak pada papilla incisiva. Setelah menentukan 3 titik tersebut, kita dapat menarik garis dari puncak papilla incisiva menuju titik di distal canines. Kemudian melanjutkan garis dari distal canines menuju pertengahan tuber maksila. Perpanjangan garis ini diteruskan hingga ke dasar basis untuk panduan kita saat menyusun anasir gigi di galengan gigit atau butt-rim. Lakukan pada sisi sebelahnya. Untuk rahang bawah, kita juga harus menentukan 3 titik sebagai panduan. Yang pertama adalah tentukan titik pada tengah-tengah retromolar pad pada puncak ridge di kedua sisi kanan dan kiri. Kemudian menentukan titik pada distal canines pada rahang kanan dan kiri. Kemudian pada anterior kita menentukan titik pada tengah-tengah processus alveolaris dengan patokan frenulum labialis dan frenulum lingualis. Selanjutnya kita menghubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis antara titik di anterior dengan titik pada distal canines, kemudian membuat garis pada distal canines menuju ke posterior. Lakukan pada sisi yang sebelahnya. Untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 3 cekungan pada basis model. Alat bahan yang dibutuhkan adalah model kerja GTL, kemudian ada alat tulis, ada pensil, penggaris, kemudian ada wax mesh dan crown mesh. Untuk pembuatan 3 cekungan dengan menggunakan pisau malam, kita membuat dulu 3 cekungan atau panduan berupa lingkaran dengan diameter antara 1 sampai 1,5 cm. Pilihlah pada bagian tertebal dari model kerja untuk menghindari pecahnya model atau basis. Panduan dilakukan pada rahang atas dan di rahang bawah. Selanjutnya dengan menggunakan crown mesh, kita mengurangi bagian model gypsum untuk mendapatkan cekungan dengan kedalaman dan diameter 1 sampai 1,5. Panduan dari cekungan ini bisa kita gunakan sebagai panduan untuk melakukan remounting. Lakukan pembuatan 3 cekungan ini pada rahang atas dan rahang bawah.